Saat ini kita akan membahas mengenai modul psikodinamika dengan judul Membangun Aliansi Terapeutik dan Memulai Wawancara. Untuk pendahuluannya, jadi hubungan kerjasama pada proses psikoterapi itu sangat penting yang dilakukan melalui kolaborasi antara pasien dan terapis secara mutual dan dinamis. Tujuannya apa? Yang pertama untuk penentuan tujuan terapi, tugas, dan peran yang dilakukan baik pasien maupun terapis dalam proses psikoterapi. Aliansi berhubungan dengan cara terapis dan klien bekerja sama, sehingga proses relasi terapi yang positif tentu akan menentukan keberhasilan dari psikoterapi. Hal yang sangat berpengaruh dalam proses ini adalah transferensi dan kontratransferensi. Karena itu nantinya kita juga perlu memahami bagaimana ruptur aliansi terapeutik dan cara memulihkannya yang nanti juga akan dibahas di chapter yang lain. Selain yang tadi, hal yang sangat mempengaruhi dari aliansi terapeutik yang lain antara lain faktor terapis seperti karakter terapis seperti apa, baik itu kepribadian, terus cara bicara, kemudian teknik dan keterampilan psikoterapis dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan psikoterapi, serta kemampuan observasi selama sesi terapi. Sedangkan untuk faktor pasien pun juga sama, ciri kepribadian juga merupakan hal yang berpengaruh dan highlight yang penting di sini adalah pola kelekatan yang terbentuk dari pasien yang sudah dibentuk sejak dini ya. Ini merupakan salah satu kunci dari eh, faktor yang mempengaruhi antara aliansi terapeutik antara kedua belah pihak. Dan itu fungsi interpersonal juga berpengaruh dan kemampuan kerjasama dalam membentuk relasi objek dengan terapis ini hal yang sangat penting yang berpengaruh dalam proses ini. Konsepnya apa untuk aliansi terapeutik? Konsep awalnya sebetulnya adalah kemampuan pasien untuk berhubungan dengan relasi ibu dan anak atau diadik ya di masa kaunak awal kehidupan pasien. Jadi kemampuan pasien untuk mengembangkan basic trust ini basicnya terjadi saat awal, di mana sikap terbuka, toleransi, dan kemampuan memahami dan menerima interpretasi terapis dipengaruhi oleh hal ini. Pengalaman positif pada masa kanak nantinya akan berefek positif juga, dan pengalaman negatif akhirnya juga akan berefek negatif karena kesulitan untuk membentuk relasi objek yang baik. Relasi terapeutik nantinya pasien akan membawa pengalaman masa lalu dalam sesi terapi. Kemudian dalam proses tersebut akan terjadi proses observasi dari terapis dan ada tilikan dari masa kini dan masa lalu. Kemudian interaksi akan terjadi dan akan mencapai masa di mana pasien berinteraksi dengan caregiver di masa kanak. Nah, itu akan dibawa kembali di masa kini, di mana tadi ya hal yang dulunya relasi objeknya baik, sekarang juga akan lebih mudah atau efeknya positif, dan begitu juga dengan sebaliknya. Relasi mutual dalam psikoterapi tadi ya munculkan transferensi dan kontratransferensi yang merupakan hal yang penting dan nanti akan berpengaruh dalam proses ini. Nanti lebih lanjut akan dibahas di modul atau chapter yang selanjutnya. Tapi secara basicnya ya transferensi hubungan uh, dari klien ya, bagaimana klien memproyeksikan masa lalu kepada terapis, sedangkan kontratransferensi dari terapisnya, bagaimana bereaksi secara emosional terhadap proyeksi klien ya. Jadi jika terapis memiliki perasaan dan pengalaman yang belum terselesaikan, hal ini juga akan berpengaruh dalam kontratransferensi yang terjadi dengan pasien. Ya, ini ya beberapa warning sign ya. Jadi terlalu merasa terlalu berpengaruh terhadap pasien, hubungan jiwanya terlalu kuat, kesulitan membangun boundaries atau hubungan profesional, terlalu memikirkan pasien itu terlalu kurang baik dan merupakan warning sign. Sehingga terapis juga perlu mempunyai self reflection yang baik. Sehingga saat ada counter transference yang terjadi dapat mengidentifikasinya, lalu melihat apakah ini baik atau tidak, sehat atau tidak, dan nantinya dapat memiliki batasan yang tegas dari hal ini. Nah, yang tadi cara membangun aliansi terapeutik ya, yang pertama kita harus tahu faktor masa awal kehidupan pasien seperti apa, tujuannya supaya dapat membangun trust dengan kita. Lalu kemudian kita akan membentuk relasi ya, relasi objek
Dan setelah relasi objeknya terbentuk, kita akan mempertahankan konstansinya ya. Jadi harus konsisten dari waktu ke waktu. Pengalaman antara klien kita dengan pengasuh utama ya tadi ya akan berpengaruh dalam proses aliansi terapeutik saat ini. Dan harapannya nanti kita sebagai terapis dapat menjadi relasi objek yang positif untuk klien. Untuk alurnya seperti ini ya, basic trust yang sudah dimiliki oleh pasien dari diadik yang masa kanaknya ya, itu sudah ada basic trust-nya seperti apa. Nah, tugas kita adalah membangun secondary trust ya. Jadi kita harus mengembangkan kepercayaan ya saat kini dengan kita. Jika kegagalan maka akan ada efek defensif ya, sikap defensif dari klien sehingga tentunya akan mempersulit dari proses psikoterapi. Nah, nanti jika secondary trust berhasil, akan ada relasi saling percaya dan pasien akan memiliki kemampuan dasar otonomi. Jadi pasien selain percaya dengan terapis, namun tidak menggantungkan diri terhadap terapis. Tujuannya adalah pasien dapat memiliki tanggung jawab dalam kemajuan terapi, sehingga terbentuk istilahnya adalah dependensi yang matur ya, dependen secara matur, independensi yang sesuai, dan ada elaborasi ya. Jadi porsinya pas ya antara dependensi dan independensi. Nah, salah satu hal yang penting dalam aliansi terapi adalah empati ya. Empati kemampuan terapis ya untuk memahami dan membagikan perasaan klien. Dapat memahami klien, membuat klien merasa didengarkan dan dipahami. Dan ini merupakan salah satu core komponen yang penting dalam aliansi terapi ya. Dan di mana empati sendiri juga memiliki konsep kita harus melakukan active listening yang baik, mendengarkan, melakukan paraphrasing dengan baik, membuat pasien merasa didengarkan. Dan dengan empati ini akan membentuk trust ya antara terapis dan klien, dan tujuan nantinya akan dapat mempromoting change atau membawa perubahan untuk klien. Dalam membentuk aliansi terapi, apa saja elemen kuncinya? Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah percaya dan aman ya. Jadi membentuk hmm, kondisi yang aman dan nyaman untuk pasien. Lalu kemudian tadi empati yang sudah dijelaskan, komunikasinya harus terbuka ya, jujur dan terbuka, dan nantinya akan membentuk kolaborasi ya. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan memiliki respect untuk menghormati pengalaman, kepercayaan pasien, dan yang penting lainnya adalah transparansi. Jadi dalam proses ini kita harus jelas ya, proses, peran, limitasi, semuanya harus dijelaskan secara terbuka. Tekniknya ya beberapa hal yang dapat dilakukan, asesmen awal dulu ya, kita sebelum memulai atau membangun kita asesmen awal, tujuannya situasinya seperti apa, terus kekhawatirannya apa, tujuan pasien apa. Kemudian kita tadi ya melakukan active listening, kita dapat memberikan feedback yang konstruktif dengan sifat suportif. Kemudian jika ingin menggunakan self disclosure atau menggunakan itu ya tentang diri kita ke pasien, kita harus menggunakan secara hati-hati ya karena professional boundaries itu penting untuk kita pertahankan. Jadi jangan sampai hubungan kita terlalu dekat, kita terlalu banyak men-spill ya apa yang kita rasakan, itu hati-hati sekali. Jadi self disclosure itu memang dapat digunakan dalam konteks tertentu, dalam alur tertentu dan melihat situasi dan kondisi. Dan yang terakhir addressing resistensi ya. Jadi jika ada resistensi yang terjadi atau ruptur aliansi terapeutik, kita harus eksplorasi bersama-sama dan bekerja sama dengan klien untuk memecahkannya. Sebelum memulai wawancara, apa yang perlu dilakukan? Building rapport ya. Jadi membentuk hubungan dengan orang lain ya, menciptakan suasana kepercayaan dan saling memahami. Ya, prinsipnya apa ya? Saat kita mau memulai wawancara, konsepnya kita harus bersikap tenang, tidak defensif, menghargai pendapat klien seperti apa, dan kita harus mengesampingkan ego pribadi kita. Jangan ke aku, tapi lebih ke arah Anda, dan Anda, karena konsepnya adalah di klien. Lalu kita menunjukkan kepedulian buat pasien merasa bermakna. Ini penting ya, klien harus merasa bermakna. Kemudian komunikasi verbal dan nonverbal ya di posisi duduk, tatapan mata, ekspresi, nada suara, kita harus perhatikan hal tersebut dan sebisa mungkin kita gunakan pertanyaan terbuka. Dan hindari jargon teknis. Apa yang dimaksudkan jargon teknis? Jadi terlalu melakukan terapi atau komunikasi secara textbook ya. Jadi kaku. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi jangan sampai melakukan empati, melakukan komunikasi sesuai dengan
textbook banget lah, tapi kita menyesuaikan dengan tadi ya pasien, dengan background pasien. Jadi hindari hal-hal yang seperti ini, klise, hal-hal klise. Lalu tadi prinsip yang lain, pendekatan empatetik dan kolaboratif, klien sebagai mitra, dan klien punya self efficacy, jadi punya kemampuan ya, kita harus memboosting ya, sehingga klien dapat memiliki otonomi yang baik nantinya. Kemudian active listening tadi selalu kita tampilkan ya, dan pendekatannya yang fleksibel, personal, jangan terburu-buru, kita bisa memulai dengan ice breaking, mengikuti ritme pasien. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan ya untuk membangun report seperti apa? Ya, pertanyaan terbuka ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Atau kita juga bisa menanyakan kondisi tempat kerja, lalu penyebab dibawa ke sini ya. Lalu jika klien sudah melakukan terapi, kita bisa eksplor sebelumnya ya. Seperti apa sebelumnya, sukanya apa, nggak sukanya apa. Kita juga bisa minta klien untuk menceritakan mengenai dirinya, lalu kekuatannya apa, dan apa yang klien inginkan untuk terapi ini, baik untuk masa depan, gambaran masa depannya ingin menjadi seperti apa ya, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan awal saat kita perkenalan untuk memulai wawancara, untuk building rapport atau hubungan antara kita sebagai terapis dan pasien sebagai klien. Ya, ini referensi yang digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.